Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Cahaya kehidupan hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan tema kita kali ini adalah kalah jadi abu, menang jadi arang. Tentu sangat menarik tema ini, bagaimana kita memposisikan diri kita ke arah kalah jadi abu, kalaupun menang kita jadi arang. Betulkah begitu? Ini menarik untuk dikupas, untuk kita telaah, untuk kita pikirkan, betulkah demikian atau ini hanya kata-kata kata-kata mutiara saja begitu. Baik, telah hadir di studio Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Bante, Namo Buddhaya, selamat petang Bante. Sukihoto, Namo Buddhaya, semoga semua berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante, dan juga kepada sahabat saya ini, Ki Antoni Wibowo. Rahayu Ki. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, terima kasih sudah hadir di studio. Tentang tema kita ini tentu sangat menarik sekali, oleh karena di dalam keadaan sekarang ini, di dalam gegap gempita keadaan kali ini, kita ini rasanya mau menang, apa kita menderita kekalahan. Disebutkan di Dhammapada 201 itu ada disebutkan bahwa kemenangan akan menimbulkan kebencian dan kekalahan akan membuat kehidupan ini menjadi menderita. Setelah seseorang ini dapat melepaskan kemenangan dan kekalahan, maka kedamaian akan datang membawa kebahagiaan. Ini tentu semua orang ingin bahagia. Mohon Bante, bagaimana tentang Dhammapada ini, mohon diterangkan Bante. Ya, memang Dhammapada ini merupakan inti kata-kata mutiara Sang Buddha, yang mana intinya juga terletak dalam batin dan pikiran kita bersama. Kita paham bahwa ketika kita merasa aku menang, ini juga merupakan permainan pikiran kita, seolah-olah benar-benar aku ini menang. Demikian juga yang kalah, kita juga dipermainkan oleh pikiranku, aku ini sedang kalah saat ini. Maka pola-pola pikir yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai sangkara, inilah yang membuat kita menderita, merasa ada aku menang, aku kalah. Tetapi beliau yang tersadarkan, Sang Buddha melihat bahwa di dalam kesadaran itu sesungguhnya tidak ada yang dikatakan aku menang atau aku kalah. Kalau kita masuk dalam aku menang, aku kalah, kita akan diombang-ambingkan oleh penderitaan-penderitaan yang tampak kita sadarin itu hanya permainan pikiran kita. Tetapi mengikuti teknik beliau yang mahir di dalam pola berpikir yang sangat dahsyat, sadar, sepenuhnya sadar, disitulah yang dikatakan tetap hening, tetap damai, tetap seimbang. Disinilah yang dikatakan, disitulah kemenangan sejati ada di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak diombang-ambingkan kalah dan menang, sehingga kita selalu damai dan selalu bahagia. Itulah harapan kita. Marilah kita bersama-sama jangan diperbudakkan antara menang atau kalah, sehingga kita tetap bisa menjaga kedamaian secara pribadi, damai pula di lingkungan kita bersama. Iya Bante. Bante tadi menyebutkan tentang sangkara Bante. Mohon diterangkan gandengannya itu apa saja Bante? Sangkara itu adalah permainan dari bentuk-bentuk pikiran kita sendiri, karena Sang Buddha itu mahir di dalam teknologi cara berpikir, karena pikiran kita itu ada perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran kita. Kita sekarang sudah dimasukkan dalam memori kita punya program, aku mau menang. Yang menang dia merasa senang dan gembira. Tetapi program yang mau menang ini ternyata kita kalah, kita jengkel, kita tidak senang, kita tidak puas, kita menilai bahwa aku tidak mau seperti itu. Sehingga dengan demikian inilah ya permainan pikiran kita akan menciptakan kita sendiri, sehingga di dalam program yang kita masukkan itu kita salah
menilainya, sehingga kita membuat kita tidak tenang, tidak damai, sehingga kita jengkel, mangkel. Ternyata kejengkelan, kemangkelan itu muncul di dalam pikiran kita secara pribadi. Kita sudah aut-autan, tidak tenang, tidak damai. Disitulah ketidakbahagiaan muncul di dalam diri kita karena permainan pikiran kita pribadi. Maka dari itu sang Buddha yang meminta, cobalah melatih diri selalu di atas dari permainan pola pikir kita, sehingga kita tidak diperbudak lagi oleh bentuk-bentuk pikiran, tidak dipermainkan oleh cara berpikir yang salah yang membuat kita tidak pernah damai, tidak pernah bahagia. Itulah teknik revolusi mental yang sangat dahsyat yang harus kita miliki bersama, sehingga kesejahteraan, kedamaian kita bisa jaga sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Bante. Nah, di dalam kata-kata Jawa itu ada menang tanpa ngasorake. Nah, kalau menurut panjenengan, menang yang tanpa ngasorake ini bagaimana? Monggo Ki Wibowo. Iya. Berangkat dari tema yang kita Nggih. angkat ini luar biasa sekali. Bener Bu Ani tadi itu sangat tepat dengan konteks hari ini. Hari ini suasana kondisi batin setiap orang hari ini. Iya. Nggih. Dan itu memprihatinkan. Memprihatinkan karena yang terjadi adalah orang sedang melangkah menuju ketidaktentraman, ketidakbahagiaan, baik secara pribadi maupun secara sosial. Karena terjebak oleh gerakan daya pikiran menang kalah, kepentingan-kepentingan ini sendiri, tidak pada persoalannya. Artinya tidak pada persoalannya? Artinya persoalannya sekarang ini adalah saat ini, konteks saat ini adalah kita ini mencari pemimpin yang baik, mencari pemimpin yang ya baik menurut ukuran-ukuran moral, sosial dan sebagainya. Jadi bukan soal kalah menang. Nggih. Karena begini, saya tertarik dengan judul tadi itu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Berarti kedua-duanya merugi kan itu ya. Kedua-duanya merugi. Yang menang juga merugi atau merugikan, yang kalah juga merasa rugi atau merasa dirugikan. Renungan saya, sebetulnya yang merugi, yang menjadi direndahkan nilainya itu apa? Siapa? Nggih, siapa? Kan bukan golongan ya, bukan golongan blok sana atau blok sini. Tapi kalau menurut saya yang dirugikan adalah kesadaran martabat kemanusiaan kita. Saya ternyata manusia yang kelihatannya saya manusia, tapi pikiran saya gelap, tidak cerdas untuk membedakan hal-hal yang wajar saja. Misalnya pilihan presiden ini wajar saja tiap 5 tahun sekali. Mengapa dibuat seakan-akan tidak wajar semuanya? Ini menjadi bias. Saya setuju dengan Bante tadi, ketika seseorang mulai melatih dirinya untuk tidak terombang-ambing oleh kontradiksi, salah bener, iya toh, Kalah menang atau kalah menang atau yang di sana yang di sini dan sebagainya. Orang yang masih terikat pada beban itu pasti belum tentrem, belum bahagia. Yang menang juga tidak tentram, Pasti. yang kalah Iya. juga lebih tidak tentram. Nah, yang menarik adalah Nggih. tadi Bu Ani sudah langsung jujuk tadi itu. Nggih. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan. Jadi kalau kita memang pada posisi yang dianggap dalam tanda petik menang, bagaimana kita menghargai martabat Yang kalah. dalam tanda petik yang kalah tadi itu ya? Nggih. Menghargai martabat. Jadi artinya rekonsiliasi, relasi, kita membangun lagi welas asih dan sebagainya. Jadi tidak ada ya kalah dan menang kalau sesuatu itu apa ya, gilir gumanti, dalam artian setiap 5 tahun ya Ada pemilihan. ada pemilihan. Kenapa kita merugikan martabat kita? Saya kira itu sementara ini, Bu. Nggih. Jadi ternyata setiap
beliau menyoroti dari Pilpres ini setiap 5 tahun selalu ada Pilpres, bukan barang baru, tetapi kali ini di tahun ini kenapa kita jadi begini dan tidak bahagia. Bahkan ketika saya mau bicara, saya melihat teman saya, orang ini siapa? Sungguh tidak tentram. Senyum dan tertawa kita yang dulu-dulu hilang. Ya, kita jadi tidak enak. Tetap di Dhamma TV, kita sambung lagi setelah yang satu ini. Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Cahaya kehidupan hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan tema kita kali ini adalah kalah jadi abu, menang jadi arang. Tentu sangat menarik tema ini, bagaimana kita memposisikan diri kita ke arah kalah jadi abu, kalaupun menang kita jadi arang. Betulkah begitu? Ini menarik untuk dikupas, untuk kita telaah, untuk kita pikirkan, betulkah demikian atau ini hanya kata-kata kata-kata mutiara saja begitu. Baik, telah hadir di studio Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Bante, Namo Buddhaya, selamat petang Bante. Sukihoto, Namo Buddhaya, semoga semua berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante, dan juga kepada sahabat saya ini, Ki Antoni Wibowo. Rahayu Ki. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, terima kasih sudah hadir di studio. Tentang tema kita ini tentu sangat menarik sekali, oleh karena di dalam keadaan sekarang ini, di dalam gegap gempita keadaan kali ini, kita ini rasanya mau menang, apa kita menderita kekalahan. Disebutkan di Dhammapada 201 itu ada disebutkan bahwa kemenangan akan menimbulkan kebencian dan kekalahan akan membuat kehidupan ini menjadi menderita. Setelah seseorang ini dapat melepaskan kemenangan dan kekalahan, maka kedamaian akan datang membawa kebahagiaan. Ini tentu semua orang ingin bahagia. Mohon Bante, bagaimana tentang Dhammapada ini, mohon diterangkan Bante. Ya, memang Dhammapada ini merupakan inti kata-kata mutiara Sang Buddha, yang mana intinya juga terletak dalam batin dan pikiran kita bersama. Kita paham bahwa ketika kita merasa aku menang, ini juga merupakan permainan pikiran kita, seolah-olah benar-benar aku ini menang. Demikian juga yang kalah, kita juga dipermainkan oleh pikiranku, aku ini sedang kalah saat ini. Maka pola-pola pikir yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai sangkara, inilah yang membuat kita menderita, merasa ada aku menang, aku kalah. Tetapi beliau yang tersadarkan, Sang Buddha melihat bahwa di dalam kesadaran itu sesungguhnya tidak ada yang dikatakan aku menang atau aku kalah. Kalau kita masuk dalam aku menang, aku kalah, kita akan diombang-ambingkan oleh penderitaan-penderitaan yang tanpa kita sadarin. Itu hanya permainan pikiran kita, tetapi mengikuti teknik beliau yang mahir di dalam pola berpikir yang sangat dahsyat, sadar, sepenuhnya sadar. Disitulah yang dikatakan tetap hening, tetap damai, tetap seimbang. Disinilah yang dikatakan, disitulah kemenangan sejati ada di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak diombang-ambingkan kalah dan menang, sehingga kita selalu damai dan selalu bahagia. Itulah harapan kita. Marilah kita bersama-sama, jangan diperbudakkan antara menang atau kalah, sehingga kita tetap bisa menjaga kedamaian secara pribadi, damai pula di lingkungan kita bersama. Ya Bante, Bante tadi menyebutkan tentang sangkara Bante. Mohon diterangkan gandengannya itu apa saja Bante? Sangkara itu adalah permainan dari bentuk-bentuk pikiran kita sendiri, karena Sang Buddha itu mahir di dalam teknologi cara berpikir, karena pikiran kita itu ada perasaan, ada memori, ada bentuk-bentuk pikiran kita. Kita sekarang sudah dimasukkan dalam memori kita punya program
aku mau menang. Yang menang, dia merasa senang dan gembira. Tetapi program yang mau menang ini ternyata kita kalah. Kita jengkel, kita tidak senang, kita tidak puas. Kita menilai bahwa aku tidak mau seperti itu. Sehingga dengan demikian inilah ya, permainan pikiran kita akan menciptakan kita sendiri. Sehingga di dalam program yang kita masukkan itu, kita salah menilainya, sehingga kita membuat kita tidak tenang, tidak damai, sehingga kita jengkel, mangkel. Ternyata kejengkelan, kemangkelan itu muncul di dalam pikiran kita secara pribadi. Kita sudah aut-autan, tidak tenang, tidak damai. Disitulah ketidakbahagiaan muncul di dalam diri kita karena permainan pikiran kita pribadi. Maka dari itu sang Buddha yang meminta, cobalah melatih diri selalu di atas dari permainan pola pikir kita, sehingga kita tidak diperbudak lagi oleh bentuk-bentuk pikiran, tidak dipermainkan oleh cara berpikir yang salah yang membuat kita tidak pernah damai, tidak pernah bahagia. Itulah teknik revolusi mental yang sangat dahsyat yang harus kita miliki bersama, sehingga kesejahteraan, kedamaian kita bisa jaga sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Bante. Nah, di dalam kata-kata Jawa itu ada menang tanpa ngasorake. Nah, kalau menurut panjenengan, menang yang tanpa ngasorake ini bagaimana? Monggo Ki Wibowo. Iya. Berangkat dari tema yang kita Iya. angkat ini luar biasa sekali. Bener Bu Ani tadi itu sangat tepat dengan konteks hari ini. Hari ini suasana kondisi batin setiap orang hari ini. Iya. Iya. Dan itu memprihatinkan. Memprihatinkan karena yang terjadi adalah orang sedang melangkah menuju ketidaktentraman, ketidakbahagiaan, baik secara pribadi maupun secara sosial. Karena terjebak oleh gerakan daya pikiran menang kalah, kepentingan-kepentingan ini sendiri, tidak pada persoalannya. Artinya tidak pada persoalannya? Artinya persoalannya sekarang ini adalah saat ini, konteks saat ini adalah kita ini mencari pemimpin yang baik, mencari pemimpin yang ya baik menurut ukuran-ukuran moral, sosial dan sebagainya. Jadi bukan soal kalah menang. Iya. Karena begini, saya tertarik dengan judul tadi itu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Berarti kedua-duanya merugi kan itu ya. Kedua-duanya merugi. Yang menang juga merugi atau merugikan, yang kalah juga merasa rugi atau merasa dirugikan. Renungan saya, sebetulnya yang merugi, yang menjadi direndahkan nilainya itu apa? Siapa? Nggih, siapa? Kan bukan golongan ya, bukan golongan blok sana atau blok sini. Tapi kalau menurut saya yang dirugikan adalah kesadaran martabat kemanusiaan kita. Saya ternyata manusia yang kelihatannya saya manusia, tapi pikiran saya gelap, tidak cerdas untuk membedakan hal-hal yang wajar saja. Misalnya pilihan presiden ini wajar saja tiap 5 tahun sekali. Mengapa dibuat seakan-akan tidak wajar semuanya? Ini menjadi bias. Saya setuju dengan Bante tadi, ketika seseorang mulai melatih dirinya untuk tidak terombang-ambing oleh kontradiksi, salah bener, iya toh, Kalah menang atau kalah menang atau yang di sana yang di sini dan sebagainya. Orang yang masih terikat pada beban itu pasti belum tentrem, belum bahagia. Yang menang juga tidak tentram, Pasti. yang kalah Iya. juga lebih tidak tentram. Nah, yang menarik adalah Nggih. tadi Bu Ani sudah langsung jujuk tadi itu. Nggih. Menang tanpa ngasorake. Menang tanpa merendahkan. Jadi kalau kita memang pada posisi yang dianggap dalam tanda petik menang, bagaimana kita menghargai martabat Yang kalah. dalam tanda petik yang kalah tadi itu ya? Nggih. Menghargai martabat. Jadi artinya rekonsiliasi, relasi, kita membangun lagi welas asih dan sebagainya. Jadi tidak ada ya kalah dan menang kalau sesuatu itu apa ya
gilir gumanti dalam artian setiap 5 tahun ya Ada pemilihan. ada pemilihan. Kenapa kita merugikan martabat kita? Saya kira itu sementara ini, Bu. Nggih. Jadi ternyata setiap beliau menyoroti dari Pilpres ini setiap 5 tahun selalu ada Pilpres, bukan barang baru, tetapi kali ini di tahun ini kenapa kita jadi begini dan tidak bahagia. Bahkan ketika saya mau bicara, saya melihat teman saya, orang ini siapa? Sungguh tidak tentram. Senyum dan tertawa kita yang dulu-dulu hilang. Ya, kita jadi tidak enak. Tetap di Dhamma TV, kita sambung lagi setelah yang satu ini. Baik, kita menjawab dulu beberapa SMS dan WA yang sudah masuk ini ya. Selamat malam dari 082277 sekian. Memang setiap 5 tahun kita punya hajat Pilpres, makanya ingatlah jangan sampai golput. Semoga rakyat yang menang, karena rakyat ini yang punya gawe untuk selalu mencari uang sendiri dan menyejahterakan rakyatnya. Betul juga, apapun kita tetap harus bekerja. Dan kalau dibilang pemilu itu adalah pesta rakyat, ya mudah-mudahan betul-betul pesta rakyat ya, karena kebahagiaanlah yang diinginkan dari sebuah pesta. Ini Bante, betulkah mau diterangkan tentang mawas diri atau memeriksa diri, Bante? Dari Pak Win Kalibakar. Ya, kalau kita dikatakan mawas diri itu, kita harus paham juga artinya. Apakah dalam batin dan pikiran kita itu selalu menang, ataukah kita selalu kalah? Ini juga termasuk salah satu perenungan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu menaklukkan diri kita masing-masing secara pribadi, kita diperbudak oleh nafsu-nafsu keinginan kita, mengikuti nafsu itu, otomatis kita kalah secara terus-menerus. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan mengendalikan nafsu-nafsu kita dan mampu menaklukkan dan mengalahkan semuanya, kita lebih tentrem, lebih damai dan lebih bahagia. Inilah yang dikatakan kita memiliki kemampuan menang di dalam menaklukkan diri kita. Kalau kita mawas secara pribadi, apakah kita menang atau kalah seperti ini, berarti ternyata kita bersama-sama tahu bahwa di dalam diri kita ada juga yang katakan apakah kita menang ataukah kita kalah. Tetapi kalau kita menang, di situ tidak akan terjadi abu di sana. Tetapi inilah yang dikatakan memenangkan, menaklukkan kebencian, kemarahan, nafsu kita. Itu tidak merugikan siapapun juga. Disinilah yang dikatakan tidak menciptakan abu bagi siapapun juga. Tetapi kalau kita menaklukkan musuh-musuh yang di luar, itulah yang akan menyebabkan orang lain akan sakit hati, akan menderita, menyebabkan timbullah abu-abu itu yang dikatakan secara umum. Tetapi maka dari itu alangkah indahnya, marilah kita bersama-sama menjadi pemenang di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi manusia yang mampu memfokuskan, menaklukkan, menjadi pemimpin yang sejati secara pribadi. Otomatis inilah yang akan membawa damai di dalam diri kita, damai pula di sekitar lingkungan kita. Di sanalah yang dikatakan mawas diri yang terbaik seperti ini akan menimbulkan kebahagiaan bagi semua pihak. Inggih, bagus sekali. Nah, ini untuk Ki Wibowo, sesuatu yang salah yang disebarkan terus-menerus maka akan menjadi kebenaran yang diterima. Menurut panjenengan kebenaran yang bagaimana ini? Iya. Pengertian di sini memang sekali lagi kita sering dijebak oleh kata ya. Kata kebenaran dan kata kebenaran. Yang pertama kebenaran yang jelas tidak salah. Yang bukan kesalahan. Yang satunya adalah kebenaran dalam artian seakan-akan benar karena setiap saat terus menerus, tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyanggah. Nurani sendiri pun menolak sebenarnya, tidak menyanggah kebohongan itu.
ketidakbenaran itu. Tapi sebenarnya ada loh, nurani ini nggak bisa bohong loh. Nah, disinilah kita sampai kepada yang dimaksud Bante tadi itu menjadi pemenang tadi itu. Sejauh mana? Misalnya gini gampangnya Bu Ani. Saya misalnya dalam teks kalah menang tadi ya. Saya pribadi hidup saya sadari bukan sebagai perjudian. Hidup bukan perjudian. Tapi Ya. Hidup bukan perjudian. Tapi hidup adalah suatu saya lakoni sebagai perjalanan, jenenge lakoni ya. Dilakoni berarti dijalani toh. berarti kita lakon dong. Saya pejalan pelaku, ya toh. Saya pejalan pelaku. Ya. Nah, saya selalu mempertanyakan pada diri sendiri. Pertanyaan utama saya bukan kalah atau menang. Saya sukses atau tidak sukses. Saya miskin atau saya tidak itu. Tapi saya melatih diri. Ini pribadi ya. Ini sharing aja. Saya melatih diri. Apakah saya taat pada yang saya yakini sebagai kebenaran? Yaitu tidak mencederai kemanusiaan. Baik diri saya sendiri, manusia, diri pribadi maupun manusia sesama saya. Tidak mencederai hukum-hukum yang ada di sekitar keberadaan saya, hukum alam dan sebagainya. Karena saya bagian dari semua gerak kehidupan Alam ini sendiri. semesta. Jadi saya selalu mencoba menyadari pikiran-pikiran yang menggoda saya untuk menjauh dari atau nelikung kebenaran itu. Yang salah saya benar-benarkan, misalnya namanya pembenaran, bukan kebenaran. Jadi yang sesuatu yang salah diucapkan terus itu menjadi pembenaran, bukan kebenaran. Betul. Tapi kalau ya pembenaran bukan kebenaran ya. Ini kita ya lagi-lagi kata-kata aja. Saya pikir itu hidup bukan judi, tapi suatu pertanggungjawaban untuk saya melaksanakan kesadaran nurani saya sebagai makhluk yang bermartabat, ngerti bener, salah, patut, ora patut, pantes, ora pantes. Ya. Nah, saya berlatih untuk memilih yang tidak salah, walaupun itu mungkin Masih butuh dianggap dievaluasi. bodoh dan sebagainya. Kok gak milih sing iku ae? Nggih. Ya ini soal penilaian ya. Jadi saya sendiri pun tidak terjebak pada perolehan nilai seperti judi. Sebab yang menilai bukan diri saya sendiri, yang menilai adalah bagaimana kenyataan laku hidup saya. Jadi rasanya saya harus belajar rendah hati sebagai landasan dari lakuin. Tanpa rendah hati ya kita akan kejebak dengan permainan duniawi tadi itu. Terima kasih. Itu. Nggih, sudah bisa dimengerti. Ini Bante tadi tentang hal-hal yang berkenaan tentang kemuliaan hati atau martabat hati itu pernah saya dengar bahwa diri sendiri ini paling sukar ditaklukkan, Bante. Paling sukar dinasehati karena ada aja alasannya, saya bener kok. Jadi kalau menasehati karyawan Bante, saya ini mesti dituruti, mesti betul. Kalau menasehati anak didik saya Bante, mesti mereka menjadi pandai dan. Tapi kalau menasehati diri saya sendiri Bante, saya ini pinter ya Bante, tidak perlu dinasehati. Mengapa orang begitu sombong untuk dirinya Bante? Mohon diterangkan Bante. Ya, memang sangat-sangat sulit. Sang Buddha katakan penyakit manusia itu adalah mau memenangkan dirinya sendiri setiap saat. Iya. Tetapi untuk menaklukkan diri sendiri ini yang sulit. Disitulah yang sesungguhnya yang harus kita pahamin. Maka dari itu kita harus tahu juga apakah kita memang menang ataukah kita kalah. Kalau kita selalu arah pikiran kita ke arah negatif yang menghasilkan penderitaan untuk kita, berarti kita sadar kita ini kalah tiap
detik, tiap menit, tiap jamnya. Maka dari itulah yang mulai sekarang, marilah kita bersama-sama bagaimana kita bisa memenangkan diri kita sendiri. Setiap detik, setiap menit, setiap jam itu selalu mengarahkan ke hal-hal yang positif. Maka seandainya mulai sekarang dan seterusnya, tiap-tiap orang punya pegangan bersama sebagai tujuan hidup bersama untuk menciptakan pikiran-pikiran positif, pancarkan cinta kasih secara terus-menerus. Semoga aku bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua permasalahan. Demikian juga kita harapkan untuk semua makhluk. Semoga mereka berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua penyakit. Dengan cara demikian kita mengharapkan seperti ini, kita juga mengharapkan semua makhluk seperti itu, lalu kita tidak pernah punya musuh terhadap siapapun juga. Inilah yang dikatakan kita bisa memenangkan secara pribadi kita masing-masing, juga mengharapkan kemenangan juga terjadi dari semua makhluk. Jadi di sini kita harus melihat apakah kita termasuk pemenang ataukah kita termasuk yang kalah. Kalau kita punya pikiran negatif, membuat kita menderita, membuat orang lain yang tertekan, jadi otomatis ini bukan memenangkan untuk kebahagiaan mereka, tetapi memenangkan untuk kemenangan ego kita, sehingga kita memaksakan kehendak kita supaya mereka takluk sesuai dengan keinginan kita. Ini tidak bijaksana. Dengan cara seperti ini, kemenangan ini membuat mereka tertekan. Tetapi kemenangan yang membuat mereka sadar akan dirinya sendiri dan tahu akan pikirannya sendiri, ternyata kecenderungan pikiran kita bukan ke positif, ternyata kita lebih condong kalah terus-menerus, kita lebih condong memikirkan hal-hal kejelekan, negatif, kekurangan, kelemahan dari semua pihak, sehingga dengan demikian kita tidak bahagia, membuat orang lain juga tidak bahagia. Cara seperti ini tidak indah bagi kita bersama. Maka dari itu, mulai sekaranglah kita bangkitkan apa yang saya katakan, berdoalah dengan tekad yang kuat, mengharapkan semoga aku bahagia, bebas kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua masalah, bebas dari semua penderitaan, sehingga kita juga mengharapkan semua makhluk juga seperti itu. Itulah yang dikatakan kemenangan yang tidak menimbulkan abu-abu bagi siapapun juga, yang kalah pun juga tidak tersinggung dengan kekalahan mereka. Otomatis kemenangan yang seperti ini adalah kemenangan yang paling bijaksana, membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Luar biasa sekali, sungguh indah ya. Itu doa di Buddhis ya, cinta kasih. Jadi semoga saya bahagia, katanya kan mesti saya dulu. Oke, oleh Sang Buddha dituruti, doanya begitu. Semoga saya bahagia, semoga saya bebas dari penyakit, semoga saya bebas dari penderitaan, semoga Bebas dari semua masalah. Bebas dari semua masalah. Demikian juga nanti Mengharapkan semua makhluknya. semoga teman saya, misalnya boleh ya Bante disebut Pak Antoni Ya, gitu, boleh ya. Ya, jangan satu-satu. Oh, semua wah, makhluk, semua makhluk. Ya. Jadi semua makhluk, karena di sekitar kita juga banyak makhluk astral, Ya, makhluk-makhluk yang semua datang makhluk, ya. dari Betul. langit, dari Ya. gunung, dari air, yang bentuknya kecil, yang berupa tidak kasat mata, banyak Iya, sekali. iya, iya. Kalau semuanya didoakan, semoga kalian juga tidak punya penyakit, Ya. semoga kalian berbahagia seperti saya, semoga kalian lepas dari masalah, semoga tidak ada yang menakuti hidup kalian. Jadi sing nerimo ya penak. Iya. Jadi yang aku didongakno enak hari. Betul. Lo kan begitu nggih. Jadi lo biarpun sejajatnya musuh Iya. mendengar doa itu, loh kok aku didongakno enak Iya. bagaimana? Tentu itu sebenarnya itu paham menang tanpa Ya, ngasorake. betul. Gitu. Luar biasa. Baik, menang tanpa ngasorake Iya, nanti, bagaimana? ya. Kita sambung di segmen berikut ini. Menarik sekali ya. Jadi ternyata kita ini adalah inginnya menang, tidak mau kalah. Padahal di dalam kehidupan ini setiap hari, setiap saat, Bante tadi mengatakan setiap detik itu kita ya berada di kalah, kita ya berada di menang. Seperti dari Bopo Antoni tadi mengatakan bahwa saya ini sudah tua, loh ini kalah apa menang? Tua ini. Karena orang tua itu kadang menang pengalaman, umurnya lebih banyak. Tapi apakah dia kalah?
kalah nom ya mungkin kalah ganteng mungkin begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu selalu ada di dalam posisi kalah dan menang. Ibarat telapak tangan, sebelah sini putih, sebelah sini lebih gelap. Itu otomatis di segala hal. Jadi sebenarnya menang yang mutlak itu belum ada di dunia ini, belum ada. Baik, tadi kita bicara tentang menang tanpa ngasorake tadi, monggo katuran. Iya. Iya. Menang tanpa ngasorake. Kita tadi sepakat secara menang tanpa merendahkan yang kalah. Nggih. martabat pihak lain. Nggih. Pada tadi sudah nambahi. Nggih. Tapi kemenangan ini bisa membawakan pencerahan kesadaran bagi yang pihak lain itu. Nggih. Maka akan menjadi indah. Ada recovery itu, ada pemulihan yang baik. Nah, Bu Ani dan saudara pendengar, sungguh luar biasa. Sebetulnya kita bicara welas asih ini, saya selalu tertarik pada salam dari Dhamma TV ini. Semoga semua makhluk Nggih. berbahagia dan tentraman itu ya. Nggih. Rahayu, Rahayu, Sagung Sagung Dumadi. Dumadi, kan itu ya, toh? Semoga semua makhluk berbahagia. Iya, toh? Nggih. Kemudian kalau dari kekristenan ada hukum agung namanya hukum kasih. Kasihlah Allahmu gitu dengan Seluruh seluruhan hatimu. dengan segala. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang ketiga yang saya awal dikatakan, ketika kita ngomong tentang welas asih sebagai suatu daya kebenaran, maka sebetulnya kita sedang mengambil posisi moral di dalam kehidupan ini. Posisi moral untuk berani mengatakan tidak kepada yang ora bener, mengatakan iya kepada yang kita anggap bener. Ajaran Jawa mengatakan ngelmu iku kelakone kanthi laku. Jadi bukan hanya pengetahuan ya, seperti tadi saya tidak hanya knowledge ya, Ya, tapi bagaimana kita mempraktekkan itu. ya. Nah, Mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. iya, saya pikir Sang Buddha tadi mengatakan kata pertamanya saya, semoga saya berbahagia. Bahagia, Saya. iya. Sebenarnya saya ini manusia kan ya, kan gitu ya yang dimaksud. Iya. Pengertian saya loh ini. Nggih. Saya yang dimaksud dalam kata itu adalah saya manusia. Saya makhluk personal tapi juga sosial. Maka kebahagiaan saya seharusnya inilah pengambilan posisi moral. Jadi bukan untuk diri sendiri menjadi waduk berkat, tapi menjadi penyalur berkat. Saya kira ini tugas welas asih. Jadi di Bu Hani tadi mengatakan mungkin dan tidak mustahil ini orang lawan kita dalam tanda petik itu kalau kita sebut dalam doa kita, maka yang terjadi adalah yang keras itu menjadi Lunak, lembut. yang coret-moret menjadi lebih tertata, indah dan sebagainya. Akhirnya terjadi rekonsiliasi, kan itu ya? Nggih. Yang tadinya berkontestasi, berhadapan-hadapan gini, sekarang rekonsiliasi, kan gitu ya? Membangun relasi lagi. Jadi, dan kita percaya ini wajar aja kok pada episode ini, wah, saya kalah dan sebagainya, perkataan gitu. Tapi saya ingin mengatakan, mari mulai sekarang kita tetap anggap wajar kalah dan menang, kontestasi dan sebagainya, perjuangan dan sebagainya. Tapi mari kita, apakah laku saya Sudah benar. taat pada kebenaran? Nggih, Ini yang terima kasih. mendesak sekali untuk itu. Tidak ada cara lain kecuali kita itu mencoba meninggalkan sejenak segala kontroversi, kontradiksi ini untuk fokus pada kebenaran, Nggih. bukan kebenaranku, kan gitu ya. Nggih. Nah itu meditasi. Saya pikir kalau sampai di sana kita akan tentrem. Nggih. Terima Gitu ya. kasih, Bapak Antoni. Tetapi sebenarnya kalau menurut Sang Buddha ada satu kebenaran yang hakiki, yaitu
benar bagiku, benar bagi semua orang, dan benar bagi universal. Mohon diterangkan Bante. Amin. Ya, otomatis kita harus tahu bahwa tadi sudah saya katakan, kita tiap detik, tiap menit, dan tiap jam itu ada menang, ada kalah. Maka dari itu mulai sekarang, marilah kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita memahami apa yang kita sering ucapkan? Kita sebagai umat Buddha misalkan, kita ucapkan Buddho. Buddho itu artinya kita memiliki kebijaksanaan. Bila mana siapapun juga yang memiliki kebijaksanaan cara berpikirnya, berarti dia menang saat itu. Tetapi kalau kebijaksanaannya hilang, berarti kita memiliki kebodohan. Di sinilah kita kalah. Maka dengan demikian, marilah kita bersama-sama jadilah manusia yang bijaksana setiap saat. Demikian juga Sang Buddha ini, beliau mendapatkan batin yang murni, bersih, jernih, tidak ada pengotor sama sekali. Disitulah kemenangan akan ada dalam diri kita bila mana kita memiliki ketenangan, kejernihan dalam batin dan pikiran kita. Tetapi kalau kita kotor, jelek, negative thinking, disitulah kita kalah. Maka dengan demikian inilah kemenangan harus kita bangkitkan, kekalahan harus kita singkirkan dalam batin dan pikiran kita. Demikian juga Sang Buddha ini memiliki kesadaran yang sempurna. Kalau kita eling lan waspada di dalam diri kita masing-masing, otomatis disitulah kemenangan akan muncul dalam batin dan pikiran kita bersama. Tetapi kalau kita sembrono, ngomong sesukanya, melakukan sesukanya, kesembronoan inilah yang membuatkan kita kalah di dalam diri kita masing-masing. Maka mulai sekarang ini, marilah kita singkirkan kesembronoan kita, bangkitkan kesadaran di dalam diri kita, sehingga kita selalu menang yang ada di dalam batin dan pikiran kita. Demikian juga apapun yang diajarkan Sang Buddha itu juga membahas masalah menang atau kalah. Kita sering menggunakan keenam indera kita. Banyak hal-hal yang negatif masuk melalui keenam indera kita, jadi mengotorin batin dan pikiran kita. Kalau ini terjadi, berarti kita kalah di dalam mengatur keenam indera kita. Program yang salah kita masukkan, kita menderita karena kekalahan kita. Tetapi kalau kita mau menang, marilah kita dengan tegas dan berani, apapun yang negatif dari luar, kita berjuang bersama. Stop, jangan masuk ke dalam keenam indera kita. Bila mana kita mampu memanage keenam indera kita dengan tepat seperti ini, pengotor batin tidak pernah muncul. Disitulah kita memiliki ketegasan menang di dalam menghentikan semua aktivitas negatif, tidak sampai menyerang batin dan pikiran kita. Disitulah kemenangan yang membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Demikian juga banyak pikiran-pikiran negatif yang sering muncul, kita selalu mengikuti, ngomong kasar, kata-kata yang sangat menyakitkan. Karena pikiran negatif, ucapan juga negatif, berarti kita kalah di dalam pengendalian pikiran kita. Maka ketika kita paham seperti ini, mulai saat ini kita harus berani menaklukkan pikiran negatif, kendalikan, kuasai dengan sungguh-sungguh, tidak sampai kita ucapkan. Berarti kita sebagai pemenang, tidak menaklukkan pikiran yang kalah itu, tidak akan muncul lagi dalam diri kita. Disitulah akan menciptakan kedamaian di lingkungan kita bersama. Begitu pula tingkah laku juga sama, pikiran juga sama. Kalau kita mampu menaklukkan pikiran, tetap tenang, tetap damai, tetap bahagia, disitulah kemenangan mutlak akan menjadi milik kita bersama. Karena sumber dari semua penggerak berada tepat dalam pikiran kita. Kalau pikiran mampu ditaklukkan dengan tepat dan benar, kemenangan terus-menerus kita dapatkan. Disitulah yang dikatakan kebijaksanaan, kesadaran, ketenangan, kehebatan akan menjadi milik kita bersama. Tidak menggantungkan kekuatan manapun, juga tergantung manajemen kehidupan kita pribadi masing-masing yang direct di dalam inti pikiran kita secara terus-menerus. Disitulah kemenangan akan menjadi milik kita bersama, sehingga semuanya menang, damai, dan selalu bahagia. Luar biasa. Ada dua pertanyaan Bante, ini mendesak, waktunya sudah mepet. Selamat malam Bante, bagaimana agar kita selalu bisa menerima dengan legowo baik buruk atau benar salah. Kemudian satu lagi Bante, selamat malam Bante, revolusi mental itu apa bisa dengan dilogikakan berpikir? Revolusi mental apa logika Bante, bagaimana? Ya, memang kalau kita perhatikan secara logika,
segala sesuatu yang bisa dipikirkan dengan jernih. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa itu ada kesunyataan. Tetapi kalau itu tidak bisa dipikirkan, itulah khayalan bagi kita masing-masing. Maka dari itu pikiran ini kita tahu akan pikiran kita sendiri. Maka dengan demikian ini kita harus tahu banyak faktor-faktor negatif yang masuk dari semua pihak manapun juga. Tetapi kita mulai sekarang katakanlah yang dari luar itu sesungguhnya bukan musuh kita. Yang menjadi musuh kita yang terberat adalah dalam pikiran kita masing-masing. Kalau kita menganggap pikiran ini sebagai musuh yang paling berbahaya, maka dari itu kita menaklukkan diri kita sendiri dengan sangat cerdik. Yang negatif itu jangan sampai masuk, kita mampu mencegahnya. Itulah kita bisa katakan, dia boleh bicara, dia boleh melakukan apapun juga, tetapi kita juga pandai tidak memasukkan apapun yang negatif ke dalam pikiran kita. Bagaimana kita akan terpengaruh dengan mereka? Otomatis itu tidak akan membuat kita menderita sama sekali. Disinilah yang dikatakan kita memiliki kemampuan menang di dalam menaklukkan diri kita secara pribadi. Demikian juga pikiran-pikiran ini condong ke hal-hal negatif. Kalau kita biarkan ke negatif ini lebih dominan, berarti kita selalu kalah. Maka dari itu Sang Buddha katakan kebencian harus kita taklukkan, pancarkan cinta kasih secara terus menerus. Keserakan akan selalu muncul. Marilah kita mulai sekarang sering melakukan, membantu, menolong siapapun juga untuk mengurangi keserakan kita. Kebodohan ini juga akan membuat kita kalah. Di dalam cara berpikir kita yang bodoh itu membuat kita menderita. Maka mulai sekarang kebodohan ini bisa kita taklukkan dengan kebijaksanaan yang tinggi, yang agung. Memahami seperti ini, siapapun juga yang melaksanakan teknik-teknik yang agung yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga kita tahu yang ini kalah, kita tidak masuk ke yang kalah itu, tetapi yang ini membuat kita menjadi menang, tetapi tidak menimbulkan abu dan arang bagi si pihak manapun juga. Maka kemenangan ini akan mensejahterakan, memakmurkan, membahagiakan bagi semua pihak. Marilah kita ikutin cara jalan yang sangat tepat, berani dan tegas seperti ini. Otomatis disinilah revolusi mental seperti ini adalah permainan pola berpikir kita yang dahsyat, memenangkan untuk memajukan ke yang positif, yang membuat kita lebih damai dan bahagia. Pasti itulah yang dikatakan memilih untuk memenangkan setiap saat akan membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Itu tidak merugikan siapapun juga. Jalan inilah yang terbaik yang harus kita kembangkan bersama, sehingga damai, sejahtera dan makmur akan terjadi dimanapun juga kita berada. Disitulah tujuan dari semua agama, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Tidak perlu KTP, agama apa yang Anda miliki. Itu yang terpenting. Yang penting itu sebenarnya Buddha itu artinya benih ya Bante ya. Beliau yang tersadarkan, yang sempurna, yang suci, yang murni batinnya. Buddha sendiri bisa dicapai oleh orang biasa. Ini sedikit dengan setengah sendirinya. menit Bante. Batin itu merupakan inti dari semua. Kebudaan bisa dicapai oleh semua karena tiap-tiap orang punya jiwa Budanya. Maka dari itu hargailah mereka. Mereka pun bisa mencapai kesempurnaan dalam batin dan pikiran. Siapa tahu ya, siapa tahu musuh kita bisa menjadi lebih Buddha dari kita. Nah ini bisa terjadi karena setiap manusia mempunyai intisari roh yang suci murni yang mengarah kepada kebudaan. Nah siapa tahu setelah mendengarkan cahaya kehidupan, melihat cahaya kehidupan bersama Yang Mulia Bante, bersama Ki Antoni Wibowo, maka kita ada yang mendapatkan pencerahan, ada yang mencapai kebudaan, karena kebudaan itu adalah tingkat spiritual seseorang, kesadaran seseorang. Baik keluarga Dhamma TV, saya akhiri sampai di sini. Kita akan jumpa di lain waktu di Jumat yang akan datang dengan tema yang lain lagi. Misalkan ada usulan tema, kami persilahkan untuk SMS dan WA di nomor yang tadi. Jaga kesehatan baik-baik, jaga hati baik-baik, jangan kalah, jangan menang, tetap stabil dalam kebahagiaan. Rahayu Sagung Dumadi.